Sudah ada dari assessment dari kami, karena sudah ada pendampingan di proses hukumnya, maka kami lakukan pendampingan untuk next-nya. Jadi kami sudah bertemu dengan beberapa korban dan rencana tindak lanjutnya. Mereka ingin apa? Jadi karena mereka masih masih ada barrier gitu, untuk traumanya masih ada, sehingga kami saat ini hanya menampung keinginan mereka. Dan beberapa di antaranya pengen sekolah, ternyata mereka tidak terima ijazah, tidak terima apapun. Jadi mereka tidak bagaimana mengakseskan, sekarang lagi kita coba bagaimana mengakseskan sekolah mereka, karena mereka tidak punya ijazah, rapot, tidak ada. Ada treatment khusus? Ya, nanti kita terus lakukan trauma healingnya kan. Saya juga minta hipnoterapi, tapi yang paling penting itu jangan sampai kemudian memutus harapan mereka. Setelah mereka curhat macam-macam kan, mereka pengen sekolah dan sebagainya. Nah, memang agak sulit karena rata-rata mereka usianya 16 gitu kan. Kalau tidak ada ijazah SD, tidak ada rapot kan juga agak sulit begitu. Nah, nanti ke depan kita akan coba lakukan ini, sedang saya pikirkan. Kami pikirkan nanti kami akan diskusikan. Mudah-mudahan itu bisa, bagaimana mereka bisa, taruhlah mereka sekolah, tapi sekolah informal bagaimana begitu, supaya yang paling penting adalah sustainabilitas kehidupan dia, supaya mereka tidak tidak terbebani masa lalu dan mereka bisa melanjutkan kehidupan lebih baik. Kalau untuk pelaku, Bu, harapannya dihukum berat atau seperti apa? Atau dikebiri, Bu? Nanti aku sudah ngomongin itu dulu jadi wali kota. Udahlah, saya bilang itu kami serahkan ke pihak penegak hukum. Tapi saya berharap memang ini kasihan, ini membunuh masa depan anak. Jadi bukan hanya membunuh hidupnya. Kalau hidup mati mungkin orang sudah nggak itu. Tapi kalau ini dia masih harus melanjutkan hidupnya. Makanya saya minta Pak Sekjen untuk kita bisa diskusikan dengan para aparat penegak hukum, para ahli, bukan hanya sekedar si korban, tapi bagaimana dengan anak-anak ini. Anak-anak ini masa depannya, jangan sampai kemudian anak-anak ini kemudian mereka sekolah, mereka dibully dan sebagainya. Nah, ini yang saya baca di situ. Jadi karena itu kita akan diskusi bagaimana dengan APH, dengan seluruhnya pihak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, KPAI, dengan seluruh pihak untuk bagaimana untuk menstaging terutama masa depan anak-anak.